Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema jurnalis perempuan pemimpin, tentunya dengan kedua narasumber di tengah-tengah kita yaitu Mbak Komi dan juga Mbak Betty. Kita lanjutkan nih Mbak, karena sudah mulai cukup menarik dan cukup panas nih Mbak. Berkaitan dengan pembicaraan kita di segmen sebelumnya bahwa perempuan saat ini dilihat dari segi haknya sudah setara sebetulnya, tapi fakta lapangannya yang berkata kebalikan dari apa yang kita bicarakan tadi di awal. Saya ingin berbicara seperti ini, Mbak. Ketika haknya sudah setara nih, hak untuk berpendidikan, memimpin dan lain sebagainya, namun fakta di lapangan mengatakan, Mbak tadi mengatakan bahwa kursi di parlemen tidak cukup memenuhi. Kemudian pemimpin redaksi di dunia media misalnya, masih sedikit sekali yang perempuan. Artinya yang bermasalah adalah kompetensi dari si perempuan. Karena hak yang diberikan sudah setara nih Pak. Kompetensi dari perempuannya yang harus bisa menyaingi sebetulnya. Pandangan Mbak seperti apa? Bukan kompetensinya dong. Kalau bicara kompetensi, banyak perempuan-perempuan yang punya kompetensi yang serupa. Tapi kesempatan tadi, kenapa? Karena masyarakat kita tumbuh besar di lingkungan yang patriarki dan itu tuh masih sangat mengakar. Seperti tadi yang Komi bilang, pandangan di masyarakat, perempuan kalau jadi pemimpin redaksi atau perempuan dia jadi pemimpin, dia jadi bos, cerewet dikit, marah dikit, dasar perempuan cerewet. Paling karena dia lagi datang bulan. Ya protes dikit, ini kinerja kamu tolong dong diperbaiki, dasar perempuan cerewet. Coba kalau laki-laki yang ngomong kayak gitu, oke Pak, siap gitu. Kenapa? Karena masyarakat kita memaklumi laki-laki boleh kayak gitu, perempuan tidak. Nah, stigma-stigma itu kan masih ada di masyarakat. Jadi kesempatan-kesempatan untuk perempuan berkurang akibat stigma-stigma itu gitu. Berarti artinya mindset dari masyarakat ini yang masih terlalu patriarkis dan mendekati. Iya, masyarakat kita yang terlalu patriarki, salah satunya kenapa? Karena media melanggengkan patriarki itu. Berapa banyak sih media di Indonesia yang konsen memberikan narasumber aja di TVRI? Oke, hari ini kita tidak male panel ya, karena ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi di tempat lain, who knows gitu kan? Ada loh yang dialog yang semuanya laki-laki gitu. Dan dia hanya menempatkan perempuan sebagai moderator. Padahal untuk isu yang sama, ada perempuan di tempat lain yang dia bisa ngomong itu gitu. Tapi dia tidak dikasihkan kesempatan itu. Kenapa? Karena dia perempuan. Mungkin dia dianggap tidak expert gitu. Dia tidak pernah ke lapangan mungkin. Padahal secara kajian dia bisa. Nah, itu yang kita ini stigma di masyarakat itu masih sangat kuat. Dan itu yang membuat yang katanya tadi sudah setara, dikasih kesempatan yang sama, dikasih rank gaji yang sama. Jadinya tidak kompetitif, yang benar-benar kompetitif. Jadi omong kosong gitu ya Mbak, yang setara katanya tadi ya Mbak ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah yang selalu jadi indikator adalah outputnya adalah misalnya jumlah pemimpinnya harus perempuan, itu indikator perempuan ini sudah setara. Misalnya menjadi narasumber, narasumbernya adalah perempuan, itu yang menjadi indikator bahwa perempuan ini sudah setara. Akankah selalu yang menjadi indikator adalah perempuan ini tampil? Bukan perempuan yang bisa bersaing dan kita tutup mata nih tanpa memandang laki-laki dan perempuan dapat bersaing. Singkat saja Pak. Harus ya jadinya dengan kompetensi dong, dengan kualitas. Kalau dia nggak punya kompetensi kan kita tidak bisa juga kan, hanya karena dia perempuan, so kita kasih dia kesempatan. Sementara dia nggak punya kompetensi, kita nggak bisa kayak gitu. Itu sama saja dengan kita membuat perempuan itu sendiri menjadi jatuh. Justru ketika dia punya kompetensi yang sama dalam satu kompetisi aja ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka sama-sama punya kompetensi yang sama, punya value yang sama, kredibilitas yang sama. Kasih mereka kesempatan untuk tes yang sama. Nanti dilihat siapa yang benar-benar ini. Dikasih ruang yang sama. Jangan nanti, dia kan perempuan, pasti nanti dia menstruasi nih, nggak masuk seminggu. Dia melahirkan nih, nyusuin anak segala macam, harus pulang, harus ini. Yang laki-laki aja lah. Abaikan pandangan hal seperti itu yang harus kita hilangkan dari masyarakat. Abaikan hal itu gitu kan. Karena perkara-perkara itu tidak bisa dibawa ke ranah profesional. Berikan dia kesempatan yang sama. Oke, semakin menarik Mbak Betty. Saya ingin ke Mbak Komi, ya silakan Mbak. Tapi saya setuju tadi Mas Poso sempat mention soal bahwa perempuannya juga harus ningkatin kompetensi kan, harus
punya kualitas dong kalau mau dianggap. Itu saya setuju juga. Karena memang kita nggak bisa hanya bermodal dikasih kesempatan, ya itu konyol juga tadi kata Betty kan. Kita majukan, tapi nah, memang ada kendala juga, ada persoalan gitu di dunia perempuan, terutama yang pekerja ya, misalnya kemauan juga untuk meningkatkan kompetensi itu ya tidak ada yang tidak terlalu semacam berambisi lah untuk oh saya sudah cukup loh dengan begini, oke gitu kan. Kalau teman-teman lain mau silakan maju ya silakan gitu. Itu juga ada sebagian mungkin yang berpikiran seperti itu gitu. Jadi dia tidak ada mengupgrade ilmu gitu kan. Sementara kan zaman terus berubah, kita harus update terus, harus nambah jaringan. Nah, tapi ada juga yang memang dari yang kita bukan diskreditkan perempuan ya, tapi memang keinginan dia itu masih kurang kuat untuk terus maju dan bersaing gitu dengan yang lain. Tapi sebenarnya hal itu juga bisa didorong oleh satu rekan sesama perempuan, juga oleh rekan yang laki-laki, jadi men support woman gitu kan, nggak hanya woman support woman gitu kan. Ya, jadi memang sebenarnya memang perlu dukungan semua gitu supaya sama-sama maju. Jadi yang namanya perbedaan itu kan karena kita pengen setara nih sama-sama, jadi punya kesempatan yang sama tapi juga dengan kualitas yang sama gitu. Iya, karena kenapa saya berbicara seperti tadi Mbak, karena seperti ini, kalau yang menjadi indikator adalah perempuan ini, iya jumlah, kuantiti dari perempuan yang tampil itu tidak bisa juga karena kan aspek penilaian ini kan kadang-kadang juga tidak ada indikator pastinya gitu, seperti itu Mbak. Yang penting adalah kesetaraan hak sekarang yang harus diperjuangkan. Kalau misalkan dalam kualifikasi tertentu perempuan ini dilarang untuk mendaftar sebagai pemimpin misalnya, artinya itu kesetaraan dalam haknya sudah jauh sekali. Itu yang sebenarnya ingin saya pertanyakan. Kita kembali ke laptop nih Mbak. Mengenai jurnalisme, saya ingin mendengarkan pengalaman terlebih dahulu perempuan di dunia jurnalisme, di dunia media tentunya yang mungkin mayoritas laki-laki juga ya Mbak ya, mayoritas laki-laki. Saya ingin ke Mbak Komi dulu. Seperti apa Mbak pengalaman? Ya sebenarnya dunia jurnalisme ya maskulin ya. Kebetulan saya mulai karir jurnalistik tahun 2008. Jadi ketika beberapa tahun sebelum itu, saya masih SD Mbak, 2008 Mbak. Iya Mbak. Beberapa tahun sebelum itu saya memutuskan untuk kuliah jurnalistik. Yang terpikir oleh ayah, orang tua gitu kan, pasti mereka mau jadi jurnalis katanya. Nanti liputan katanya, iya liputan ke lapangan. Kalau kebakaran turun katanya, turun. Ada banjir, ada itu ke lapangan, iya. Kalau tengah malam gimana? Jadi tengah malam ya tetap liputan, kan. Kalau misalnya nanti udah tidur tiba-tiba ada telepon dari kantornya, tetap berangkat gitu kan. Waktu itu ya orang tua sempat ragu karena apalagi kita perempuan ya, biasanya kan harus ditemani kalau keluar malam, terus juga mungkin ya biasanya kita di rumah gitu tiba-tiba mau ke dunia yang harus kemana-mana gitu kan, apa bisa gitu, jadi sanksi lah pada saat itu. Ya, artinya juga protek dari orang tua pun berbeda antara anak perempuan dan anak laki-laki ya Mbak. Ini juga cukup menghambat dalam dunia pekerjaan tentunya ya Mbak. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen ketiga nantinya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.